Ya orang-orang yang seperti ini sebetulnya ya orang yang keberatan untuk meninggalkan pantat istrinya. Ya. Masjiduhu fi bokongiha kan gitu. Ya. Rasa-rasa tinggal no bokong. Berjamaah dengan istri saya, maka istri saya nggak pernah melakukan sholat berjamaah sama sekali. Jadi saya nggak sholat jamaah di masjid, nggak di musala, tapi sholat di rumah dengan istri saya. Ya orang-orang yang seperti ini sebetulnya ya orang yang keberatan untuk meninggalkan pantat istrinya. Ya. Masjiduhu fi bokongiha kan gitu ya. Rasa-rasa tinggal no bokong ya. Itu bisa diatur. Bagaimana? Setelah sholat jamaah di masjid pulang ya, sholat ba'diyah, istrinya suruh ikut berjamaah. Atau setelah dengar azan sudah siap semuanya, sholat qabliyah di rumah, di masjid langsung ikut sholat berjamaah. Jadi dia berjamaah di masjid, istrinya ikut makmum ke dia. Apa afsah? Afsah. Makruh enggak. Khilaful aula ya enggak. Haram apalagi? Enggak. Tetap afsah. Sholatnya tetap afsah. Ya. Sama dengan orang-orang sekarang kan banyak sholat duha berjamaah. Ya, sholat tarawih berjamaah, witir berjamaah. Itu sebetulnya enggak ada kewajiban untuk berjamaah. Nggak ada anjuran, tapi itu boleh dilakukan ya, bukan itu tidak pantas dan bukan itu makruh dan bukan itu haram, tapi tetap afsah sholatnya. Itu untuk mensiasati agar istrinya bisa ikut sholat berjamaah. Kalau di rumah itu ada sholat berjamaah, tapi jangan menghindar dari sholat berjamaah yang dianjurkan di masjid tadi loh ya. Itu nanti rumahnya akan keluar cahaya yang dilihat oleh para malaikat dari atas langit. Apa? Cahaya akan bergerlapan, ya, bergemerlapan, ya. Maka kalau itu sudah menjadi istiqomah, berarti rumahnya tiap hari terang. Ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, tapi bacanya Al-Quran harus berguru dulu, nggak langsung baca seenaknya sendiri ya. Kalau baca seenaknya sendiri, ingin niru Imam Syafi'i tapi tajwidnya belum bisa. Imam Syafi'i semalam kan khatam, kita boleh niru Imam Syafi'i semalam khatam, tapi belajar dulu. Nanti kalau sudah benar-benar bisa mengeterapkan tajwid dan makhorijul hurufnya sudah pas, monggo ya. Itu akan mengeluarkan cahaya dari rumah itu, yang nampak dari langit. Cahaya tersebut bisa dilihat oleh para malaikat. Tapi kalau kita ini masih belum bisa baca Quran kayak Imam Syafi'i, cepat dan tepat ya baca 1, 2 atau 10 ayat lah, tapi yang benar ya. Kalau kita ini mempunyai keinginan punya duit yang banyak, ya monggo, kalau sudah tahu jalannya untuk menemukan duit tersebut. Tapi kalau belum, ya kita dapat 100.000, tapi yang bisa dipergunakan untuk jual beli, untuk beli apa-apa. Wis pokoknya duit sing pres lah, sing apik, sing tas entuk, sing baru keluar dari bank, walaupun hanya 100.000, bisa dipergunakan untuk beli apa-apa. Itu lebih bagus daripada siapapun punya sak karung ya, tapi bekas terbakar, tinggal separuh-separuh. Itu gambarannya orang yang baca Al-Quran
1 ayat, 2 ayat sampai 10 ayat, tapi pas makhorijul hurufnya dan tajwidnya itu seperti orang yang punya duit yang baru, yang bagus. Tapi bagi orang yang bacanya Quran seenaknya sendiri, ya, walaupun tujuannya cari pahala, cari rahmat Allah, tapi malah sebaliknya kutukan Al-Quran yang diterimanya. Bagi orang yang cari duit walaupun duitnya sudah rusak, ya, 1 karung, itu bukan kebahagiaan yang diterima, malah kekecewaan. Karena apa? Karena duitnya tadi nggak bisa dibelikan, nggak bisa untuk beli apa-apa. Al-Quran yang sembarangan, yang seenaknya sendiri bacanya, itu tidak akan diterima oleh Allah, dan malah akan sebaliknya nggak diberikan rahmat, tetapi malah diberikan azab.